datang di media pembelajaran kimia yang pada kesempatan hari ini akan bahas tentang konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron digunakan untuk mengetahui letak unsur-unsur dalam sistem periodik unsur atau tabel periodik unsur. Ada dua cara untuk menentukan konfigurasi elektron. Yang pertama, berdasarkan teori atom Bohr, dan yang kedua berdasarkan teori atom mekanika kuantum. Sebelumnya, ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan tentang sistem periodik unsur ini. Tabel periodik unsur ini dibagi menjadi golongan dan juga periode. Golongan dalam tabel periodik unsur ada golongan utama dan juga golongan transisi. Untuk golongan utama adalah golongan A, sedangkan untuk golongan transisi adalah golongan B. Golongan A ada 8. Yang pertama 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A. Ingat ya, 8A ini adalah konfigurasi gas mulia. Ini akan kita gunakan nanti. Untuk periode, itu adalah unsur-unsur yang ditata secara horizontal. Sedangkan untuk yang vertikal ini, misalnya H, L, I, N, A, K, R, B, C, S, F, R ini adalah golongan. Kalau Ibu bertanya tentang golongan 3A, berarti dia B, A, L, G, A, N, I, T, L, N, H. Itu adalah golongan 3A. Kalau Ibu bertanya tentang golongan 8A, berarti kalian jawab HE, NE, AR, KR, XE, RN, dan OG ini. Dan juga, kalau misalnya Ibu nanya periode, berarti periode pertama itu ada H dan juga HE. Kalau misalnya Ibu nanya LI berada di golongan berapa dan periode berapa, berarti jawabannya adalah golongan 1A dan juga periode kedua. LI ini periode kedua. Kemudian kalau Ibu bertanya tentang AL, AL ini adalah golongan 3A dan dia periode ketiga. Nah, sekarang kita akan bahas berdasarkan teori atom Bohr. Konfigurasi elektron menurut teori atom Bohr mengikuti aturan berikut. Yang pertama, tiap kulit atom dari yang paling dalam diberi notasi K, L, M, N, dan seterusnya. Nah, itu menyatakan kulit atom nomor 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang kedua, tiap kulit maksimum berisi 2N elektron. N artinya nomor kulit. Ingat ya, N itu nomor kulit. Jika di kulit K berarti N-nya sama dengan 1. Jika di kulit L berarti N-nya 2, M 3, dan seterusnya. Maksimum berisi 2 kali N pangkat 2. Tadi kan kita sudah yang di poin kedua. Jika dia di kulit pertama berarti 2 kali N-nya tadi 1 pangkat 2. 2 kali 2 adalah 2 elektron. Untuk yang keempat, jadi kulit L adalah N-nya 2, maksimum berisi 2 kali 2 pangkat 2, sama dengan 8. Untuk yang kulit ketiga, 2 kali 3 pangkat 2, yaitu 2 kali 9, 18. Nah, makin besar nilai N, makin jauh juga jarak elektron terhadap inti. Pengisian elektron itu dimulai dari K, L, M, N, dan seterusnya. Contoh, tentukan konfigurasi elektron dan jumlah elektron dalam setiap kulit elektron atom unsur berikut, yaitu Na, dengan nomor atom 11. Jadi cara menjawabnya adalah, ingat ya yang tadi, aturan dari teori atom Bohr yang tadi, bahwa jika kulitnya 1 berarti N 2 kali N pangkat 2, yaitu kulit pertama harus berisi maksimum 2. Jadi kita buat 2 dulu. Nah, sedangkan nomor atomnya 11. Masih kurang kan? Untuk kulit yang L, 2 kali N pangkat 2. Jadi maksimumnya adalah 8 elektron. Jadi kita buat juga di kulit L-nya adalah 8. Nah, 2 tambah 8 baru 10. Sedangkan nomor atomnya 11. Berarti di kulit ketiga tinggal lagi 1 elektron.
Berarti konfigurasinya adalah 281. Nah, ini di kulit K-nya 2, L-nya 8, dan di kulit M-nya adalah 1. Nah, di mana kita tahu elektron valensia 1? Elektron valensi adalah elektron terluar dari suatu unsur, yang mana di sini Na11 berarti elektron terluarnya adalah 1. Kalian bisa lihat elektron terluarnya adalah 1, sehingga kita bisa tahu di sini dia adalah golongan 1A. Periode keberapa? Periode ketiga. Periode ketiga dapat dari mana? Karena K, L, M, kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga. Periode itu menyatakan kulit. Jadi dia berada di golongan 1A, periode ketiga. Nah, ini contoh atomnya ditata dalam, jika dilihat dari konfigurasinya. Kulit pertama ada 2, 1, 2. Kulit ketiga ada 8, kulit kedua ada 8, kulit ketiganya ada 1. Contoh yang kedua. Tentukan konfigurasi elektron dan jumlah elektron dalam setiap kulit elektron atom unsur F dengan nomor atom 9. Konfigurasinya sama seperti tadi. Di kulit K itu 2, maksimal jumlah elektronnya karena mencari 9 masih kurang ya. Sehingga di kulit kedua itu adalah 7. 2 tambah 7 adalah 9. Berarti kita bisa tahu di sini kulit K adalah 2, kulit L adalah 7, dan elektron valensinya adalah 7. Nah, dari sini juga kita tahu elektron valensinya 7 ini menyatakan dia berada di golongan 7A. Periode kedua, karena kulitnya adalah 1, 2. Jadi dia periode kedua. Nah, ini contoh penataan elektronnya. Kulit pertama ada 2, kulit keduanya ada 7. Nah, sekarang Ibu akan bagikan konfigurasi elektron dari gas mulia. Gas mulia memiliki konfigurasi elektron yang paling stabil. Gas mulia itu adalah golongan 8A. Konfigurasi elektron gas mulia mengikuti kaidah oktet dan juga duplet. Kaidah oktet dan duplet maksudnya elektron terluarnya adalah 2 dan 8. Duplet artinya elektron terluarnya adalah 2. Sedangkan oktet artinya elektron terluarnya adalah 8. Dari setiap konfigurasi elektron gas mulia, hanya He yang mengikuti kaidah duplet, sedangkan yang lain mengikuti kaidah oktet karena elektron terluarnya adalah 8. Nah, di sini Ibu juga bagikan beberapa contoh-contoh unsur beserta konfigurasi elektronnya. H misalnya hidrogen, konfigurasi nomor atomnya 1, berarti dia di kulit L-nya 1. Misalnya karbon, nomor atomnya 6, berarti konfigurasinya 2, 4, elektron valensinya 4. Kemudian ada kalsium dengan nomor atom 20. Nah, K-nya 2, L-nya 8, M-nya 8, N-nya 2. Kenapa tidak M-nya 18? Padahal harusnya aturan atom bor di kulit ketiga itu adalah berapa? 18. Tapi di sini jika dia kurang dari 18, maka dia dibuat 8 sesuai juga dengan jumlah maksimum dari kulit kedua dan diisi dengan sisanya. Misalnya 2, 8 ini kan sudah benar ya, baru 10. Tapi kalau kita buat di kulit ketiga 10, itu tidak bisa karena dia kurang dari 18. Jadi dibuat 2, 8, 8, 2, sehingga kita bisa dapat 2 tambah 8, 10, 8 tambah 2 juga 10, sehingga nomor atomnya 20. Karena dia kurang dari 18, makanya dibuat dengan mengikuti yang sebelumnya. Nah, selanjutnya berdasarkan teori atom mekanika kuantum. Di teori atom mekanika kuantum itu ada namanya diagram orbital. Diagram orbital ini menggambarkan urutan konfigurasi elektron dalam setiap kulit atom. Konfigurasi elektron ditulis
menggunakan bilangan kuantum dan harus memenuhi kaidah atau asas Auk-Boas ini. Pengisian elektron pada subkulit diisi dari tingkat energi yang lebih rendah ke tingkat energi yang lebih besar. Nah, ini contohnya. 1S, 2S, 2P. Kalian masih ingat tentang materi bilangan kuantum yang kemarin? S maksimal berisi 2, P maksimal berisi 6, D maksimal berisi 10, F maksimal berisi 14. Jika kita lihat diagram ini, alurnya 1S, panahnya seperti ini, 2P, 3S, maka kalian bisa lihat di bawah ya. Maka 1S, kemudian urutannya 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, dan seterusnya ya. Kalian bisa lihat di sini, itu sudah ada urutannya berdasarkan tingkatan energi yang dimilikinya. Itu dari tingkat energi yang rendah ke tingkat energi yang lebih besar. Nah, di sini ada ada hal yang perlu dijelaskan. Yang pertama, untuk 1S2. Apa sih itu artinya? Nah, untuk 1 ini menyatakan letak kulit atau jumlah kulitnya. Sedangkan untuk S-nya menyatakan letak subkulitnya. Sedang untuk 2-nya ini menyatakan jumlah elektronnya. Nah, sekarang kita akan ke contoh soal. Nah, kalian ingat dulu ya tingkatan energi yang kita sudah bahas sebelumnya, bahwa 1S, 2S, 2P, 3S, dan seterusnya ini kita gunakan untuk menentukan konfigurasi elektron dari unsur oksigen. Contohnya oksigen. Oksigen dengan nomor atom 8, konfigurasi elektronnya adalah 1S2, 2S2, 2P4. Kenapa? Kita lihat yang ini, 1S2. Kenapa bisa 1S2? Karena elektron yang diminta oleh oksigen berapa? 8 ya nomor atomnya, berarti 1S2. S maksimal isi 2. Setelah itu, kenapa baru berapa ini? Baru 2 ya. Sehingga kita lanjutkan setelah 1S adalah 2S. 2S. 2S2. Karena mencari 8 dari 2 tambah 2 yang ini, elektronnya baru 4. Sehingga dari 2S setelahnya itu adalah 2P. 2P. Kenapa 4? Karena tadi sudah 2 tambah 2 adalah 4. Untuk mencari 8, sisanya adalah 4. Berarti 1S2, 2S2, 2P, 4. Nah, untuk Mg 12. Kita buat 1S2 baru 2. 2S2 baru 4. Setelah 2S, 2P. 2P, 6. Kenapa tidak 7 dan seterusnya langsung saja biar jadi 12? Tidak, ingat. P itu bisa berisi maksimal 6. S bisa berisi maksimal 2. 2 tambah 2 baru 4, tambah 6 baru 10. Kurang lagi 2. Lanjutkan lagi 3S. 2, sehingga konfigurasi elektronnya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Nah, ini contoh pengisiannya. Untuk karbon dengan konfigurasi elektron sebagai berikut. Nomor atomnya adalah 6. Jadi konfigurasi elektron karbon itu adalah 1S2, ini harusnya 2 di atas ya. 2S2, 2P2. 2 tambah 2, 4 tambah 2, 6. Nah, cara pengisiannya, S itu punya orbital 1, sedangkan P punya orbital 2. Ini materi bilangan kuantum yang kita bahas minggu lalu. Cara pengisian spinnya atau elektronnya, S2, berarti elektronnya ada 2. Ingat ya, pengisiannya ke atas dulu, baru ke bawah. Berarti 1S2 atas, bawah. 2S2 atas bawah, dan 2P2 tidak atas bawah seperti itu ya, berarti pengisiannya adalah atas atas seperti itu. Berarti 1S2, 2S2, 2P2 adalah konfigurasi elektron dari karbon dengan diagram orbitalnya seperti ini. Nah, contoh soal yang lain, kita akan belajar tentang bagaimana konfigurasi itu bisa menentukan golongan dan periode.
Nah, ini contoh soalnya. Tentukan konfigurasi elektron dan jumlah elektron dalam setiap kulit elektron atom unsur berikut. Yang A itu adalah Ca dengan nomor atom 20, yang kedua itu adalah B dengan ESR dengan nomor atom 38. Contoh, Ca dengan nomor atom 20. Konfigurasi Ca, 1s2, 2s2, 2p6, ini baru 10. Kemudian 3s2, 3p6, 4s2. Nah, cari konfigurasi elektron atom gas mulia yang lebih kecil dari Ca. Berarti kalau He2, Ne-nya 10, berarti yang kita gunakan adalah Ar18. Itu lebih dekat dengan 20. Sehingga 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 ini sudah diwakili oleh Ar. Sisanya berarti 4s2. Dari konfigurasi elektron yang telah disingkat ini, kita bisa ketahui elektron valensinya adalah 2. Nih, elektron di atas ini adalah 2. Artinya, dia adalah golongan 2A. Dan periodenya adalah periode keempat. Dimana kita tahu? Karena dia berada di kulit keempat. Ingat, periode itu ditentukan oleh kulitnya. Kalau dia 4, berarti dia di kulit keempat. Kalau dia 3, berarti dia di kulit ketiga. Sr dengan nomor atom 38. Konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 3s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2. Nah, disingkatnya dengan Kr. Kr ini adalah konfigurasi elektron gas mulia yang nomor atomnya adalah 36. Kenapa kita tidak gunakan Ar? Ar 18 lebih jauh ya. Emang dia lebih di bawah dari 38, tapi dia cukup jauh. Yang terdekat adalah Kr, itu adalah 36. Sehingga penyingkatannya dari sini sampai sini sudah diwakili oleh Kr. Sisanya adalah 5s2, tetap ditulis. Nah, elektron valensinya berapa? Kita bisa lihat di sini. Ada 2. 2 ini adalah elektron valensi dari Sr. Dia berarti golongan 2A dan periode ke-5. Kita bisa lihat dari 5s2-nya ini. 5 ini menyatakan kulit dan kulit ini menyatakan periode. Berarti dia periode ke-5. Nah, itu tadi penjelasan tentang konfigurasi elektron. Silakan perbanyak latihan soal untuk memahami materi tersebut. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.